Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah perasaannya sedang sedih, senang, galau, bahagia? Itu mencerminkan perasaan hari ini. Bayu berarti sedang bahagia hari ini. Ada yang hari ini sedang bersedih, berduka? Nadil, kenapa Dil? Dia lagi bahagia banget itu mukanya. Coba sebelum kita mulai pelajaran, saya mau buat kalian relax dulu. HP-nya atau buku yang lain ditahan dulu. Punya hidung semua? Punya ya? Ayo kita tarik napas panjang. Buang lewat mulut pelan. Lakukan 3 kali, sekali lagi. Buang lagi lewat mulut pelan. Sekali lagi. Buang lewat mulut pelan. Nah, semoga relax dan kita bisa melanjutkan pelajaran pada hari ini dengan menyenangkan sampai akhir. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Zakwan dan ada lagi? Ghazali. Kenapa mereka? Zakwan dispen izin ya. Kalau Ghazali kenapa? Sakit. Sakit. Yaudah kita doakan Ghazali semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mulai dengan doa? Danan silakan dipimpin doa. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengingat materi sebelumnya adalah kalian mengkritisi para tokoh dengan tokoh yang sudah dibagi-bagi, yaitu teks 1, teks 2, dan teks 3. Hari ini kita lanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok. Tapi karena teksnya sama, jadi perwakilan aja yang maju untuk presentasi. Teks 1, teks 2, dan teks 3. Untuk yang pertama presentasi dari kelompok 4 mempresentasikan teks 1, siapa pahlawannya atau tokohnya? B.J. Habibie. Boleh kelompok 4 silakan untuk maju ke depan presentasi. Perwakilan atau seluruhan boleh. Silakan kelompok 4. Di sini ada Renate Ancila Widianti, Kaila Isnaini, Nashwa Lutfiah, Irza Bani Pratama, Rizky Prasetyo, Pranatio Saputra. Siapa yang mau maju untuk presentasi? Silakan. Boleh. Siapa duluan yang mau baca? Boleh dipakai atau ditaruh sini dijepit. Boleh, Pak. Sebentar. Nah, nanti yang dipresentasiin berarti dari sini aja ya. Siapa nama kelompoknya, ada berapa aja yang akan presentasi, terus tokohnya siapa dan identifikasi tuh. Silakan. Udah nih. Ayo, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mengidentifikasi tokoh tentang Bahrudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Terus Habibie merupakan putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowarjo. Tahun 1954, Habibie berkuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung ITB, lalu melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Lalu Habibie menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960
dan gelar doktor insinyur 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie memiliki julukan Mr. Crack karena kontribusi besarnya sebagai teknologi pesawat terbang global, dan namanya melekat menjadi teorema di bidang termodinamika, yaitu teorema Habibie-Crack propagation theory. Analisis informasi. Oke, di sini analisis informasi yang kurang tepat dan penjelasannya. Yang pertama itu ada tempat lahir B.J. Habibie pada infografis tertulis bahwa B.J. Habibie lahir di Makassar sesuai Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Yang tepat adalah B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Yang kedua itu ada pendidikan dan gelar doktor. Di infografis menyebutkan bahwa B.J. Habibie memperoleh gelar doktor pendekatan MPRS dan Universitas Oxford. Lebih tepatnya adalah Habibie menempuh pendidikan teknik di RATH Jerman dan memperoleh gelar doktor teknik dari universitas tersebut pada tahun 1965. Yang ketiga itu adalah pesawat Airbus A380. Infografis menyatakan bahwa Habibie terlibat dalam perencanaan pesawat penumpang Airbus A380 yang dia rancang sendiri. Yang tepat adalah A308 merupakan hasil pembangunan Airbus dan bukan rancangan B.J. Habibie. Yang keempat itu adalah tahun kembalinya di Indonesia. Pada infografis menyebutkan bahwa Habibie kembali ke Indonesia pada 1970 untuk memimpin pembangunan industri strategis nasional. Lebih tepatnya adalah Habibie kembali di Indonesia pada tahun 1973 yang mendapatkan permintaan dari Presiden Soeharto. Yang kelima itu ada masa jabatan sebagai Menteri dan Riset dan Teknologi. Di infografis menyebutkan bahwa Habibie Menteri Negara Riset dan Teknik selama lebih dari 20 tahun. Yang tepatnya adalah Habibie menjabat sebagai Menteri Riset sejak 1987 hingga 1998. Tepatnya 20 tahun, bukan lebih dari 20 tahun. Yang keenam itu ada jabatan sebagai presiden. Pada infografis terdapat infografis yang menyebutkan bahwa pada tahun 1980 Habibie menjabat presiden Indonesia yang pertama. Lebih tepatnya adalah B.J. Habibie memperoleh presiden Indonesia yang ketiga. Yang ketujuh itu adalah hadiah dari Nobel Perdamaian. Infografis juga menyatakan bahwa mendapatkan Habibie perdamaian atas kontribusinya dalam teknologi dan demokrasi. Yang lebih tepatnya itu adalah B.J. Habibie tidak memperoleh menerima hadiah dari Nobel Perdamaian. Ya, selanjutnya itu ada informasi tambahan yang ditemukan beberapa sumber. Yang pertama ada Habibie adalah putra dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Pusporojo, yaitu sumber Kompas TV. Yang kedua ada Habibie dikenal sebagai profesor dan ilmuwan dalam bidang teknologi aviasi internasional, yaitu sumber Kompas TV. Yang ketiga ada Habibie dikenal melalui teorema Habibie atau Rex propagation theory tentang perhitungan potensi rekahan pada badan pesawat, yaitu sumber dari Kompas TV. Yang keempat, pada masa pemerintahannya Habibie berhasil melaksanakan pemilu 1999 yang diikuti 48 partai politik,
Itu dari sumber Kompas TV. Habibie meninggal pada 11 September 2019 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di samping istrinya, Asri Aimun Besari. Sebelumnya kembali ke Indonesia, Habibie bekerja di industri penerbangan Jerman, termasuk Balham MBB. Habibie tidak hanya mengembangkan N250, tapi berperan juga dalam pengembangan CN235 melalui kerjasama Indonesia dengan CASA dari Spanyol. Habibie pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Habibie pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI pada 1991 sampai 1999. Habibie mendirikan Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Yayasan SDM Iptek bersama Ainun Habibie dan kedua putranya pada 1997. Kata sarapan yang ditemukan yang pertama intelektual dari bahasa Belanda atau Inggris, intelektual atau intelektual. Yang kedua ada otodidak dari bahasa Yunani atau Belanda, autodidak. Yang ketiga ada empiris dari bahasa Yunani atau Inggris, empirisial. Yang keempat ada konsolidasi dari bahasa Latin atau Inggris, consolidation. Kelima eksistensi dari bahasa Latin Inggris yaitu existence. Yang keenam teknologi dari bahasa Yunani teknologia. Yang ketujuh ada otomotif dari bahasa Belanda yaitu automotive. Yang ke-8 ada predikat dari bahasa Latin predicatum. Ke-9 ada doktor dari bahasa Latin atau doktor. 10 proyek dari bahasa Belanda atau project. 11 visioner dari bahasa Belanda yaitu visionair. Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ada kelompok lain yang ingin bertanya, berkomentar, atau saran, pendapat? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oh ya, sekian emang. Nggak ada. Bentar, jangan ditutup dulu. Ada nggak yang mau bertanya, berkomentar, berpendapat, memberikan saran? Ada? Nggak harus nanya tentang konteks B.J. Habibie, enggak? Atau nggak harus sesuai konteks teks? Atau kalian mau ngasih pendapat? Harusnya kalau bacanya atau presentasi lebih percaya diri, boleh. Ada yang kayak gitu? Ada yang mau? Siapa namanya? Bentar. Sebutkan nama dan kelompok dan mau bertanya apa? Perkenalkan, nama saya Ferdi Wijaya, saya dari kelompok 1. Saya tidak ingin bertanya, tapi saya ingin memberi saran kepada Rizky. Sebenarnya Rizky sudah bagus sekali cara membacanya, tapi kurang pede aja dan kurang lantang cara membacanya. Tapi overall, Rizky sangat baik dalam membaca dan memberitahu kepada teman-teman semua. Baik. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, itu yang saya maksud berkomentar. Tidak harus teks ya. Di luar teks tentang mereka menyampaikan materinya boleh. Terima kasih untuk Ferdi. Terima kasih untuk Ferdi. Ya, terima kasih Ferdi. Ada lagi yang mau berkomentar? Sebentar. Iqbal. Iqbal mau berkomentar dari kelompok, sebutin nama sama kelompok berapa? Nama saya Judi Muhammad Iqbal dari kelompok tadi berapa ya? 5. Nah, saya mau nanya makanan kesukaan B.J. Habibie itu apa aja sih? Udah itu aja. Iya. Di teksnya ada nggak? Kalau nggak ada jawab aja sesuai dengan teks. Nih siapa yang mau menjawab? Ketoprak. Terus Oh beneran ada? ketoprak nggak ada sini. Ya kan nggak ada, saya nggak tahu. Iya nggak ada, nggak tahu. Ada jawab apa aja apa ya? Iya. Ada nggak? Makanan kesukaan B.J. Habibie ada nggak? Nggak ada. Berarti jawab. Iya. Untuk saudara siapa? Saudara Jody nggak ada Jod. Saya nggak tahu. Sini. Oh di Saya teks taunya- berarti nggak ada? Baik, boleh ditutup presentasinya. Ya mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu
Kelompok 5 boleh maju. Teks 2. Kelompok 5 Meliza Putri, Fauzah, Fazril, Jody Iqbal, Maria, Muhammad Ridho. Siapa yang akan presentasi? Ayo, 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 ayo. Boleh, semuanya juga boleh. 1, 2, 3, 4. Cuma 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Fahmi. Kami dari kelompok 5, saya Meliza Putri. Saya Fajril Maulana. Saya Muhammad Ridho. Saya jadi Muhammad Iqbal. Saya Fauza Alias Salsabila. Saya Maria Lokia Funggultam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi tokoh Ki Hajar Dewantara yang sudah kami cari. Oke, jadi kami menggunakan format LKPD yang sudah diberikan. Pertama, identifikasi informasi tokoh. Jadi Ki Hajar Dewantara itu lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Sejak kecil, Suwardi menempuh pendidikan dasar atau SD di Europe Large School atau ELS. Lalu Suwardi muda juga sempat bersekolah di Sekolah Dokter Batavia atau biasa kita kenal dengan Stovia, namun tidak sampai tamat karena kondisinya yang sakit-sakitan. Setelah itu, beliau bekerja menjadi jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Lalu Ki Hajar Dewantara bersama Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan politik pertama di Hindia Belanda, yaitu Indispartij pada tahun 1912. Ki Hajar Dewantara juga menulis artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, yang isi artikelnya itu mengkritik tentang kolonial Belanda. Nah, karena menulis artikel tersebut, maka Ki Hajar Dewantara itu diasingkan ke Belanda pada tahun 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan Dowes Dekker. Lalu pada masa pengasingan Ki Hajar Dewantara di Belanda, hal ini tuh dimanfaatkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendalami dunia pendidikan. Nah, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta hasil dari belajar dia dalam masa pengasingan tersebut. Lalu ia melepas nama kebangsawannya yaitu Suwardi dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar lebih dekat dengan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Lalu Ki Hajar Dewantara mencetuskan 3 semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dan yang terakhir, Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Yang selanjutnya ada analisis informasi yang kurang tepat dan penjelasannya. Yang pertama, pada teks tempat lahir ditulis Jakarta, seharusnya Yogyakarta. Yang kedua, pada teks tahun lahir Sudirman adalah 1999, seharusnya tahun
1889. Yang ketiga ada pada teks Suwardi disebut berhasil lulus dari Stovia dan mendapat gelar dokter. Itu harusnya fakta tidak lulus. Dan yang keempat pada teks Taman Siswa didirikan tahun 1920. Kapan kan? 1928 Jakarta. Itu seharusnya 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Yang kelima itu pada teks disebut bahwa Soehardi mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara pada saat usia 25 tahun. Itu faktanya pada usia 40 tahun. Yang keenam pada teks tahun wafat ditulis 1969, seharusnya 1959. Pada teks disebutkan bahwa Ki Hajar Dewantara menerima hadiah Nobel Pendidikan dan gelar Bupati Pendidikan Nasional dari Presiden B.J. Habibie. Itu faktanya tidak ada hadiah Nobel untuk bidang pendidikan. Dan Ki Hajar Dewantara tidak pernah menerimanya selain itu. Selain itu, gelar Bapak Pendidikan Nasional bukan diberikan oleh B.J. Habibie, melainkan oleh pemerintah Indonesia atas jasa-jasanya di bidang pendidikan. Informasi tambahan yang ditemukan beserta sumber yang kami percaya. Yang pertama itu sebelum mendirikan Indisik Partij, beliau sudah aktif dalam kegiatan organisasi dan pada tahun 1908 terlibat dalam bagian propaganda Budi Utomo. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara berhasil memperoleh akta mengajar selama masa pengasingannya di Belanda. Yang ketiga, Taman Siswa menggunakan sistem pendidikan yang disebut sistem Among. Dalam sistem ini, guru berperan sebagai pamong yang membimbing peserta didik sesuai perkembangan mereka, bukan sekedar memerintah atau memaksa. Terus juga Ki Hajar Dewantara pernah menerima gelar Doktor Honorir Causa dari Universitas Gadjah Mada pada 1957. Terus kata serapan yang ditemukan dalam teks. Pertama, jurnalis dari Prancis atau Inggris, yaitu jurnalis. Terus yang kedua, partai dari Belanda yaitu Partij. Terus yang ketiga, Otosan Hindia, ejaan dari Belanda atau Melayu lama. Nama surat kabar. Nah, yang selanjutnya ada ing rasa sung tuladah ing madia mangan karsa tutuwuri handayani. Itu kata serapannya dari bahasa Jawa. Nah, selanjutnya ada meritokrasi, itu dari bahasa Inggris, yaitu meritokrasi. Nah, yang selanjutnya demokrasi, itu dari bahasa Yunani, yaitu demokrasi. Sudah? Baik, dua orang penanya atau komentari atau memberi saran. Jangan ditutup dulu. Ada? Nama dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Nadil Pandu Triasa. Ya, pertanyaannya, kalian tahu nggak sih bahwasannya kayak Ki Hajar Dewantara ini kayak punya museum kan? Nah, itu kalian tahu nggak ada di mana? Terus tempatnya di mana? Mau jawab? Mirza? Siapa yang mau jawab? Kalau nggak tahu nggak apa-apa bilang. Berarti kami tidak mencari tahu lebih dalam. Boleh. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk hal mengenai museum Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya kelompok kami tidak mencari tahu tentang lanjut. Jadi kita belum tahu nih ada di mana museum tersebut. Kalau boleh tahu, tolong dong dikasih tahu. Mau ngasih tahu nggak? Ya, Kasih tahu aja Kak, yang saya tahu. yang saya tahu ya itu ada di dekat ya Taman Siswanya di Yogyakarta. Di sebelahnya itu kan tempat tinggalnya beliau. Nah, itu dijadikan museum.
Berarti ilmu tambahan. Boleh. Iya. Satu lagi ada. Mengomentari. Ada. Nggak ada, cukup. Cukup, silakan ditutup kelompok 5. Jadi salam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, beri aplaus. Kelompok selanjutnya, kelompok 3. Gozali, Adli, Maulia, Sarah, Zahra. Siapa yang mau maju? Kelompok 3 ini ya. Ini Ghazali kelompok berapa? 6 ya? Di sini kelompok 3. Kelompok 3. Berarti kelompok 6. Silakan, siapa yang mau presentasi? Sendiri? Boleh, boleh. Dibuka dan dibaca. Yang lainnya silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membacakan analisis yang kami telah cari mengenai Muhammad Hatta. Jadi kelompok kami ini mengidentifikasi tentang informasi tokoh Muhammad Hatta. Nah, identifikasi yang kami cari melalui teks dan video, pertama ada Muhammad Hatta. Nama aslinya adalah Muhammad Attar. Akrab disapa dengan Bung Hatta. Lalu yang kedua, beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Lalu informasi yang kami cari juga mengenai Hatta dijuluki Bapak Koperasi Nasional, Bapak Perumah Nasional, Bapak Kedaulatan Rakyat, dan Bapak Hak Asasi Manusia atas pemikiran dan gagasannya. Lalu yang keempat, beliau belajar ilmu bisnis di Sekolah Perdagangan Belanda di Rotterdam, Belanda, dan menetap di sana selama 11 tahun untuk mempelajari perdagangan bisnis ini. Lalu selain identifikasi informasi mengenai Muhammad Hatta, kami juga menganalisis informasi yang salah di infografis yang telah Bapak kami, guru kami berikan. Nah, informasi yang salah bahwa di infografis tersebut disebutkan bahwa Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1912. Informasi tersebut tentunya tidak tepat karena pada faktanya Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902. Lalu juga disebutkan bahwa ia mempelajari ilmu hukum di Belanda dan diasingkan di Papua. Tentunya informasi ini salah karena beliau itu belajar ilmu bisnis di Belanda dan beliau tidak diasingkan di Papua. Lalu selanjutnya di infografis tersebut disebutkan bahwa Hatta diangkat menjadi presiden sementara Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri. Tentunya seperti yang kita tahu bahwa informasi itu salah karena informasi yang benar adalah Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia sedangkan Muhammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden pertama di Indonesia. Lalu yang keempat disebutkan bahwa Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1950. Informasi tersebut salah. Informasi yang benar adalah Muhammad Hatta secara resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presidennya pada tanggal 1 Desember 1956. Akibat perbedaan pandangan politik dengan Soekarno mengenai arah demokrasi terpimpin. Lalu yang terakhir informasi yang salah yang kami dapatkan yaitu disebutkan bahwa Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1990 dan dianugerahi hadiah Nobel Ekonomi. Informasi tersebut salah, yang benar adalah Muhammad Hatta
wafat pada 14 Maret 1980. Selain itu, Hatta tidak pernah menerima hadiah Nobel Ekonomi. Penghargaan yang diterima adalah gelar pahlawan proklamator pada 1986 dan pahlawan nasional 2012 serta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selain itu, ada juga informasi tambahan yang kami cari yang akan dibacakan oleh Adi. Yang pertama itu ada Bung Hatta pernah ditangkap pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1934 dan dia asingkan ke Boven Deuel, Papua. Sumbernya Kemendikbudrismen mengenal sosok Bung Hatta sang proklamasi Indonesia. Yang kedua ada Bung Hatta menempuh pendidikan tinggi ilmu ekonomi Handels Hogeschool di Rotterdam, Belanda, serta menjadi ketua organisasi pergerakan Indische Vereniging Perhimpunan Indonesia. Sumbernya Museum Kepresidenan, Balai Kirti Jejak Masa Kecil dan Pendidikan Muhammad Hatta. Yang ketiga, Bung Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 yang memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP dan menjadi tonggak sejarah demokrasi multipartai di Indonesia. Sumbernya Kompas.com. Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Bung Hatta merupakan perumus utama pasal 33 Undang-Undang 1945 yang melandasi perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas keluarga dan landasan filosofi gerakan koperasi. Sumbernya Kemendikbudrismen mengenal sosok Bung Hatta sang proklamasi Indonesia. Bung Hatta dianugerahi gelar pahlawan proklamator 1986 dan gelar pahlawan nasional pada 2012 oleh pemerintah Republik Indonesia. Kata harapan yang ditemukan dalam teks yang pertama itu ada revolusi, berasal dari bahasa Latin revolution. Yang kedua ada proklamasi, berasal dari bahasa Latin proclamation. Yang ketiga produktif, berasal dari bahasa Belanda produktif atau Latin produktif. Yang keempat ada organisasi, berasal dari bahasa Belanda organisasi. Yang kelima ada sentral, berasal dari bahasa Belanda sentral bermakna pusat. Yang keenam ada kedaulatan, berkaitan dengan bahasa Arab daulat. Yang ketujuh ada republik, berasal dari bahasa Latin res publik. Sudah? Ada yang mau bertanya, berkomentar, berpendapat? Tidak ada? Tidak ada? Cukup berarti? Oke, berarti ditutup aja. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan apa yang kami paparkan di depan sini. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberi aplaus. Tadi yang kelompok Meliza ya? Kertasnya mana? Yang belum ngumpulin kertasnya mana tadi? Kelompok 3 ya? Ini bukan? Ininya mana? Teks ininya mana? Di strapless atau enggak di lem ya? Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya ingin menyampaikan bahwa apa sih dari materi mengkritisi para tokoh ini yang kalian dapetin apa? Selain tahu tentang tokohnya apa? Kira-kira ada nggak yang bisa kita teladani dari tokoh yang kita cari? Misalnya B.J. Habibie. B.J. Habibie apa yang bisa kita teladani? Nah, apa dari B.J. Habibie yang bisa kita teladani semua? Perkenalan dulu, Pak. Boleh, dari mana, kelompok berapa? Nama saya Bayu Solfitro dari kelompok 1. Jadi hal yang bisa kita teladani dari B.J. Habibie itu beliau kan merupakan seorang dapat julukan Mr. Crack ya. Dimana tuh
dia tuh mempunyai kemampuan intelektual yang sangat baik. Buktinya dia bisa sekolah penerbangan di Jerman yang membawa ilmu penerbangan ke Indonesia. Apalagi dia bikin PT namanya PT Dirgantara, itu PT penerbangan di Indonesia yang menghasilkan satu pesawat, itu kalau nggak salah pesawatnya N250, yang salah satu pesawat pertama dibikin nama Indonesia, cuma proyeknya itu mangkrak gara-gara krisis moneter. Betul. Jadi tokoh yang bisa diteladani, jadi hal yang bisa diteladani itu bahwa sesungguhnya otak itu akan bisa jalan tanpa harus memikirkan zaman pada saat itu. Jadi waktu itu kan zamannya cukup sulit untuk kita explore, cuma Habibie bisa untuk explore. Oke, berikan tepuk tangan untuk Bayu ya. Ada lagi nggak tokoh yang bisa kita teladani? Tadi banyak tuh, teks 1, teks 2, teks 3. Siapa aja sih tokohnya? Teks 1 tadi siapa? B.J. Habibie. Teks 2 tadi siapa? Ki Hajar Dewantara. Teks 3 Muhammad Hatta. Apa sih yang bisa kita teladani dari mereka? Banyak ya, tentunya semangat belajar, semangat juang. Jadi materi ini mengkritisi para tokoh bisa kalian ambil hikmahnya atau pelajarannya dari para tokoh yang kalian teliti, yang kalian kritisi gitu. Cukup sekian ya untuk materi pada hari ini, presentasi pada hari ini. Terima kasih semua tim yang sudah berkontribusi presentasi di depan. Berikan aplaus untuk kita semua. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian atau asesmen harian, jadi persiapkan diri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.